Belajarnya jangan sambil nonton TV ya. Tapi Mama, kalau nonton film kartun terus kapan belajarnya? Soalnya mesti belajar biar jadi anak yang pintar, ya. Tapi Mama Neng mau nyetrika di sini ya? Enggak, ini setrikaan rusak, mau Mama benerin dulu. Udah belajar aja di sini. Iya Mama. Kenapa lu? Mak, ya soalnya udah Neng tegur kok. Dia harus belajar dulu, baru boleh nonton film kartun. Neng, hidupin lagi tuh TV. Tapi nggak belajar, Mak. Oh Neng, yang mau lihat film kartun tuh gue, bukan si Soleh. Lu tau nggak kalau sekarang tuh ada peraturan dilarang ngerokok sembarangan di depan muka umum. Gue mau ngerokok bukan di depan muka umum. Kan gue mau ngerokok di depan muka lo, Cup. Cup, ini kan pangkalan ojek, bukan kantoran. Masa gue ngerokok aja dilarang? Jadi gue mesti ngerokok di mana? Selalu. Yang penting jangan ngerugin orang. Kalau bisa di laut sono. Ngerokok aja susah banget deh. Ah, brengsek. Gue kena tipu. Ditipu siapa? Ame penumpang gue. Dia belum bayar. Tahu-tahu udah jalan aja. Mana PP lagi. Makanya, Pak Jajang. Kebiasaan kita di sini tuh yang namanya PP. Ya, minimal kita bayar minta separuh deh uang bayarannya. Jangan mau dibayar belakangan. Tahu Pak Jajang bagaimana sih? Pak Jajang kan udah tua. Masa bisa ditipu sama orang kayak begitu? Bang, ojek dong. Utang 5 polim ya. PP berapa ya, Bang? Boleh 40.000 deh. Ayo deh. Tapi ngomong-ngomong, bayar duluan ya. Masa sih saya mau nipu abang? Nih Bang, saya bayar PP 40.000. Biar abang gak khawatir. Puas kan? Pak Jajang, kalau mau dibilang tukang ojek berpengalaman tuh kayak gini. Jangan kepala doang botak kayak profesor, tapi gampang dibegoin. Yuk. Job, ingat. Pak Jajang, jangan samain saya sama Pak Jajang, ya. Sorry. Apa nggak tahu? Apa? Bon, tumben lu kemari. Iya Bang Jajang. Nggak mau lihat si Ucup nggak? Ya, lu bagaimana sih? Lu emang Ucup kan tuan lu, On. Masih aja mau dibohongin. Lucu Mak ya? Iya noh, lihat tuh. Tuh laki-laki yang perutnya gendut lagi diantemin tuh. Sama nenek-nenek sihir. Persis Mak ya? Persis apaan? Persis kan Mak lagi mukulin Bang Juri. Kamu Neng bisa bantuin Soleh bikin PR gak? Bisa. Soalnya gimana? Matematika. Coba. Pak Hasan kan membeli 5.000 batang bambu yang rata-rata panjangnya 8 meter untuk kebutuhan atap rumahnya. Iya. Setiap batang bambu
dipotong menjadi ukuran 4 meter. Berapa banyak potong bambu Pak Hasan? Berapa ya? Bambunya 5.000 ya? Iya. Terus setiap bambu dipotong 4 ya? Iya, Mama. Jadi potongan bambunya Pak Hasan ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa pakai jari sih? Ya habis mesti pakai apa lagi, Mak? Ya pakai rumus dong, Neng. Iya kan, Leh? Pakai rumus ya, Mak? Emang Mak bisa? Kalau gue kasih tahu rumusnya sekarang, ntar si Soleh kagak mau belajar. Jadi gimana nih, Mama? Gini aja nih, Mama Oneng tahu nih. Nih, Soleh, ntar kalau Soleh ketemu sama Pak Hasan, Soleh ngomong aja, Pak Hasan, bikin atapnya kagak usah pakai bambu deh, mendingan pakai genteng aja. Selain atapnya kagak bocor, yang namanya genteng kan kagak usah dipotong-potong. Saya masuk ke dalam dulu ya, Bang. Iya, Tapi abang jangan kemana-mana ya. Kan saya udah bayar PP. jangan takut, pasti saya tungguin. Tapi jangan lama-lama ya. Makasih ya, Bang ya. Lama juga nggak apa-apa deh. Tadi katanya jangan lama-lama. Maksudnya megangnya. Oh, Lah pindah sini deh, biar gampang Mama lihat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Pok, Nur mau ngomong sesuatu sama Empok. Bentar ya, gue lagi nyelesain ini dulu nih. Empok lagi ngerjain apaan sih? Nih, ngerjain PR-nya si Soleh. Empok ngerjain PR-nya si Soleh. Gimana si Soleh mau pintar? Mestinya Soleh sendiri yang ngerjain. Soleh udah selesai kok ngerjain PR Soleh pun. Terus ngapain Empok ngerjain PR juga? Gini Nur, supaya entar kalau si Soleh punya soal buat PR-nya, gue udah ngerti jawabannya apa gitu. Bagus Po. Empok adalah ibu yang baik, yang bisa ini ngertiin pelajaran sekolah anaknya. Iya dong Nur, gue. Tapi Nur, nih soal susah banget nih. Lu bisa nggak ngerjainnya? Coba lihat. Tolongin dong. Lihat. Oh, bisa. Ini masalahnya. Bilangan. Bilangin apa? Bilangan? Iya, gue mesti bilangin apa? Empok kan lagi ngerjain masalah bilangan kan? Lah, lu salah Nur. Ini bukan soal siapa bilangin siapa ya Mak. Ini soal gimana caranya motong bambunya Pak Hasan, ya kan Leh? Aduh, Leh, lu baru SD aja, mama lu udah susah. Bagaimana ntar kalau lu udah kuliah? Udah beli kasetnya? belum. Tadi saya kira toko ini bisa bayar pakai kartu kredit. Mesinnya lagi rusak, jadi harus pakai cash. Terus? Ya uang saya kan udah buat bayar abang. Kalau boleh, saya pinjam uang abang dulu ya. Nanti saya gantiin deh, ngambil dari ATM. Iya. Boleh nggak? Kurang bang, Emangnya berapa? 100.000. Tolongin dong bang, ya. Iya, boleh. Makasih ya bang ya. Jadi lu mau nginep di sini Nur? Iya, barang 2 atau 3 hari. Boleh ya, Mak? Po.
Emang laki-laki yang mau ngawinin lu orangnya jelek ya? Bukan itu mah masalahnya. Masalahnya Nur belum mau nikah. Ya, timbang gitu doang lu tinggal ngomong aja belum mau nikah. Lu masih pengen kuliah gitu ya, Mak ya? Oh, Nur tuh udah bilang sama ibunya Nur, tapi ibunya Nur bilang Nur harus kawin sama laki-laki itu, terus sampai ngejalanin kuliah. Mak, Po, boleh ya nginep di sini ya? Terus ntar kalau ibu lu nyariin ke sini, gue ngomongnya gimana? Jangan bilang Nur ada di sini, ya? Nur, bilang aja lu bukannya mau nginep, tapi lu mau ngumpat. Yuk, ngapain lo di sini? Ya ini nungguin penumpang saya yang tadi, dia lagi beli kaset. Udah lama lo nunggunya? Udah, setengah jam ada kali. Bang, saya sudah cari di dalam, tapi kagak ada. Kayaknya sih dia lewat pintu belakang, Bang. Cop, untungnya gue kagak sok lo. Tapi lo udah dibayar duluan kan? Iya Pak Jajang. Untung lo kagak nganterin dia pulang. Iya. Untung mang izinin Nur nginep di sini ya, Po ya? Ye, lu bawa daster nggak? Bawa, Po. Nur, nih anduknya pakai nih. Lu perlu celana dalam nggak? Ya kagak perlu heran lagi. Nih anduk emang anduknya Bang Juri. Tapi ini celana dalam gue masih baru. Nih, lu bawa sikat gigi nggak? Mau ditolongin tanpa minta apa-apa. Lalu segitunya. Lu kan temen gue, Nur. Nih sikat giginya. Cuma ada nih juga punyanya Bang Juri. Nih. Hah, jangan-jangan Emak mau minta sesuatu sama Ibu Nur. Gak usah takut. Emak udah punya sikat gigi sendiri. Itu maksud Nur. Jangan-jangan Emak mau ngasih tahu kalau Nur ada di sini. Aduh, Po. Nanti dia minta hadiah lagi, Po. Nur, Emak tuh kagak mungkin minta hadiah sikat gigi. Dengerin ya. Kalau Emak minta TV 29 inch, baru lu khawatir, ya? Iya, Po, bener. Bener, Po. Neng, gue mau jalan dulu ya. Emak pergi kemana? Gue ada perlu sama orang. Oh, iya deh. Abis dari situ, gue terus mau ke toko elektronik. Mau beli setrikaan baru ya, Mak? Ih, bukan. Gue mau lihat TV baru. TV yang 29 inch. Ayo, Po. Enggak, Po. Po, cepet, Po. Cepetan, Po. Gak apa-apa deh. Gak ada yang lihat. Udah. Ayo, Po. Tapi Mbak Oneng, aku takut. Soalnya Bu Hindun kan gak ada di rumah. Ya, pasti kagak usah takut. Ntar ngomong sama Bu Hindun itu urusan Poneng. Ya. Yang penting sekarang gimana caranya si Nur aman di sini. Iya, Mbak. Jadi kalau gitu, Oneng pulang dulu deh. Soalnya ntar kalau kelamaan dicariin emak lagi. Po nggak bakal ngebocorin rahasia ini ke Mak kan? Percaya sama gue. Pokoknya kalau lu butuh apa-apa mau manggil gue, tinggal suruh party aja. Makasih ya, Po. Yuk. Tapi kalau party nggak bisa, biar saya yang panggil, Poneng. Saya nggak bakal kasih tahu orang lain kalau si Nur ada di sini. Aduh, Pak Yadi baik juga ya, mau bantu Nur. Iya, Po. Loh, kok si Nur kelihatannya cemas sih? Mana ada orang yang mau nolong kalau nggak ada maunya. Nur, saya ini orang baik. Kita harus saling tolong-menolong, saling percaya. Saya bantu kamu tanpa pamrih kok. Kan Nur, Pak Yadi orangnya baik, lu nggak usah takut. Lagian kalau si Nur nikah dengan laki-laki itu, Iya. berarti itu bencana. Kan Nur, Pak Yadi orangnya pengertian.
Maksud Pak Yadi gini kan, kalau si Nur kawin ame laki-laki ento, berarti si Nur dapat bencana, iya kan? Bencananya bukan buat si Nur, tapi bencana buat saya, Pok. Sebab saya udah nggak punya kesempatan lagi untuk nikahi dia. Wah. Mak kok ada di sini? Ini kan rumah gue juga. Iya, bener juga ya. Neng, si Nur di mana? Di mana? Nur lagi ngumpet, Mak. Aduh, iya gue tahu si Nur lagi ngumpet, tapi ngumpetnya di mana? Mak nggak tahu kan si Nur ngumpet di mana kan? Iya gue kagak tahu, makanya gue tanya sama lu ngumpetnya di mana. Iya, Mak mana orang yang tahu. Namanya juga orang lagi ngumpet. Cop, dengan kejadian yang menimpa Pak Jajang, menurut lo gimana? Keterlaluan nggak ya? Bukannya keterlaluan lagi, tapi tuh orang udah termasuk raja tega. Maksud lo apa? Iya, maksud gue tega-teganya tuh orang nipu orang susah kayak ya Pak Jajang. Iya ya, kalau mau juga nipu konglomerat ya, kan duitnya banyak ya Cup ya. Jangan salah lo. Konglomerat yang mana dulu? Kalau konglomerat hitam, itu emang banyak duitnya, tapi dapat nipu. Tapi biasanya orang yang jadi sasaran penipu itu orang yang tampangnya gampang dibegoin, udah gitu pendidikannya rendah. Bang, cewek yang tadi nipu abang sudah ketangkep. Sekarang ada di pos keamanan. Ternyata bukan gue aja yang kena dibegoin, Cup. Assalamualaikum. Jadi ngapain kesini lagi? Saya bawa gorengan buat kamu, Nur. Arti. Ya apa tuh Mbak? Pak Yadi bawa gorengan. Oh, ya wes, tak ambilin piringnya dulu ya. Sama cabai rawitnya Mbak. Kan itu. Terus apa Mbak? Lu mesti ngasih tau gue si Nur di mana? Kenapa sih lu kagak mau ngasih tahu gue? Ntar kalau Neng ngasih tahu Emak si Nur ada di mana, ntar Emak bilang sama ibunya si Nur kalau si Nur itu ada di mana? Iya, di tempat ngumpetnya. Saya dulu hampir jadi dokter loh. Dokter? Iya, Di mana? di UI. UI Fakultas Kedokteran. Bukan yang itu. Di UI di Depok. Bukannya Fakultas Kedokteran di Salemba? Oh, itu kalau teorinya. Kalau prakteknya di Depok. Pak Yati hebat ya. Gini Mak, kalau Emak tahu tapi Emak kagak mau ngasih tahu ibunya si Nur, terus buat apaan Emak tahu, iya kan? Neng, bagaimana gue mau ngasih tahu? Gue sendiri kagak tahu. Ya udah, makanya mendingan Emak kagak usah tahu ya. Lagian ngapain sih Emak pakai mau ngeliatin brosur TV ke si Nur segala? Color television Bazon Eye Pure. Banyak orang yang sirik sama saya. Bayangkan,
dalam 3 bulan saya hampir saja lulus jadi ahli spesial saraf. Tinggal ujian prakteknya saja. Terus? Ya, kalau waktu itu teman saya tidak sirik, wah, sekarang saya sudah jadi spesialis ahli saraf. Memangnya sirik kenapa? Ya, waktu itu lagi ujian. Saya sedang operasi otak salah satu pasien. Tengkoraknya sudah terbuka. Ketika saya mau ambil tumor dari otaknya, teman saya numpain. Obat? Bukan, kopi. Akhirnya sangat fatal sekali. Orangnya meninggal? Oh, orangnya tidak apa-apa. Cuma matanya itu loh. Matanya kenapa Pak Yadi? Matanya muter-muter terus kayak gini nih. Jadi kalau ngomong kayak gini. Gitu loh Mbak. Pak Yadi, nyuwun sewu. Ya? Pak Yadi, kayaknya Mbak Nur takut tuh sama Pak Yadi. Oh, itu tadi cuma tanda kalau dia itu suka sama saya. Oh, ngono toh Pak? Iya, percaya deh. Pokoknya tinggal saya elus pipi cewek kayak begini, dia langsung ngomong sama saya. Gitu. Iya. Tapi Pak Yadi kok percaya banget sih, pede banget. Parti laki-laki memang harus begitu. Pak Yadi ngapain sih sama si Parti? Saya cuma bercanda kok, Cuk. Wah, jangan cemburu begitu. Siapa yang cemburu? Kamu mau dicolek juga nggak apa-apa kok. Bilang aja terus terang. Parti. Tadi Parti ngapain Pak Yadi? Nggak ngapa-ngapain kok Mas. Ngapa-ngapain kok Pak Yadi megang-megang pipi Parti? Nggak apa-apa kok Mas. Di dalam ada siapa? Nggak ada siapa-siapa Mas. Rumahnya kosong. Bener, rumahnya kosong. Bener Mas. Kita ke dalam aja yuk. Kenapa Mas Ucup masuk ke dalam? Nggak ada siapa-siapa kan di sini? Memang nggak ada orang Mas. Kalau gitu kita bisa berduaan dong, Ti. Kok Parti gitu sih? Sebaiknya Mas Ucup pulang saja.